Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas pengolahan citra digital. Tugas dari Bapak Farid. Perkenalkan, nama saya Ramadan Bagus Hadi Nugroho. Saya Muhammad Hamid Fadlizen. Saya Nugroho Gusti Bintang Fajar. Saya Sarjana Mulia Putra. Di sini materinya image enhancement, pengenalan peningkatan gambar. Apa itu peningkatan gambar? Peningkatan gambar adalah proses untuk meningkatkan kualitas gambar yang buram, berisik, atau noise, memiliki pencahayaan yang tidak merata. Bertujuan untuk membuat gambar lebih mudah dilihat, dianalisis, atau diproses oleh komputer. Selanjutnya, pengenalan peningkatan gambar. Masalah umumnya yaitu noise, yaitu bintik-bintik acak pada gambar yang disebabkan oleh faktor seperti sensor kamera yang kotor, pencahayaan yang rendah, atau kompresi gambar. Serta ada masalah umum lainnya yaitu keburaman. Gambar tidak fokus atau kabur bisa disebabkan oleh gerakan kamera, pengambilan gambar, lensa yang kotor juga, atau aberrasi lensa. Terus yang ketiga itu distorsi, perubahan bentuk gambar yang disebabkan oleh lensa kamera seperti distorsi tone atau pinch-fusion. Selanjutnya masalah pencahayaan yang tidak merata, bagian gambar yang terlalu terang atau terlalu gelap disebabkan oleh kondisi pencahayaan saat pengambilan gambar atau pengaturan kamera yang tidak tepat. Peregangan kontras. Ada dua teknik, yaitu teknik pertama teknik domain spasial, mengubah nilai piksel gambar secara live atau secara langsung. Contohnya itu penyesuaian kecerahan, penskalaan intensitas, dan filtering. Cara melihat gambar kualitas yang selanjutnya yaitu teknik domain frekuensi, yaitu mengubah gambar dari domain spasial ke domain frekuensi dengan memanipulasi gambar dalam domain frekuensi dan kemudian mengubahnya kembali ke domain spasial. Contohnya yaitu transformasi Fourier dan filtering frekuensi. Beberapa proses yang termasuk ke dalam perbaikan kualitas citra atau gambar. Yang pertama yaitu pencerahan citra, image brightening, yaitu kecerahan citra dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah kontrasta kepada setiap pikselnya atau mengalihkan kontrasta ke setiap piksel. Yang kedua yaitu menegatifkan citra, image negatif. Citra akan diubah ke nilai intensitas pikselnya dari nilai sebenarnya dengan cara mencari nilai keabuan maksimum. Menegatifkan citra bermanfaat bila ada area hitam yang lebih domain seperti hasil USG atau sinar X. Peregangan kontras. Pengenalan peregangan kontras atau revisited. Peregangan kontras adalah teknik pengolahan gambar yang berguna untuk meningkatkan kontras gambar dan meningkatkan kualitasnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas gambar dengan meningkatkan kontras, membuatnya lebih jelas dan mudah dilihat. Peregangan kontras termasuk ke dalam fungsi transformasi sepotong-sepotong atau piecewise linear transformation function. Fungsi transformasi linear sepotong-sepotong ada 3, yaitu contrast stretching, gray level slicing, bitplane slicing. Peregangan kontras merupakan metode sederhana untuk memperbaiki citra yang memiliki kontras rendah. Ciri-ciri citra kontras rendah yaitu histogramnya sangat sempit, menumpuk di tengah, seperti gambar di sini. Pengenalan histogram enhancement. Histogram enhancement adalah teknik yang lebih canggih dari peregangan kontras untuk meningkatkan kualitas citra berbasis histogram. Histogram sendiri merupakan representasi visual dari distribusi
intensitas piksel dalam sebuah gambar. Citra gelap, citra terang, dan yang memiliki kontras rendah memiliki histogram yang tidak merata penyebarannya. Berikut 4 gambar dari citra. Ada citra gelap, citra terlalu terang, citra kualitas rendah, citra terlalu terang. Untuk citra gelap memiliki nilai pikselnya menumpuk ke sebelah kiri ke arah 0 seperti ini. Untuk citra terlalu terang memiliki nilai kontras histogramnya menumpuk ke arah kanan. Citra kualitas rendah histogramnya cenderung sempit ke tengah. Sementara untuk citra kontras tinggi itu merata penyebaran histogramnya. Metode pengubahan citra berdasarkan histogram. Perataan histogram equalization. Ini adalah sebuah metode pengubahan citra. Nilai-nilainya diubah sehingga penyebarannya menjadi uniform atau seragam yang artinya merata. Yang kedua, spesifikasi histogram specification. Ini adalah metode pengubah citra yang diperoleh histogram dengan bentuk yang dispesifikasikan. Perbaikan histogram tidak hanya dilakukan untuk pixel di dalam citra, tetapi juga hanya untuk area tertentu. ROI atau region of interest di dalam citra, atau dapat diartikan bahwa dapat melakukan perbaikan lokal dengan metode perataan histogram. Perataan histogram adalah salah satu teknik enhancement yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras gambar dengan membuat distribusi intensitas piksel menjadi seragam. Tujuannya untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata, sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Memperlebar rentang nilai keabuan sehingga dapat meningkatkan kekontrasan citra, termasuk operasi dalam aras global. Perataan histogram bertujuan untuk penyebaran secara merata nilai derajat keabuan. Tetapi seringkali histogram hasil perataannya tidak tersebar secara merata. Alasannya yaitu, yang pertama, derajat keabuan terbatas jumlahnya. Nilai intensitas baru hasil perataan merupakan pembulatan ke derajat keabuan terdekat. Yang kedua, jumlah piksel yang digunakan sangat terbatas. Agar hasil perataan benar-benar seragam sebarannya, maka citra yang diolah haruslah dalam bentuk malar atau kontinu. Selanjutnya, spesifikasi histogram. Perataan histogram memetakan histogram citra semula menjadi histogram seragam. Jika histogram yang diinginkan tidak seragam, maka cara ini tidak dapat digunakan. Metode spesifikasi histogram atau pencocokan histogram memberikan cara menghasilkan histogram yang ditentukan oleh pengguna. Cara pembentukan histogram memanfaatkan sifat pada perataan histogram. Bila fungsi transformasi pada perataan histogram menghasilkan histogram semula menjadi histogram yang seragam, maka fungsi balikannya atau inverse memetakan histogram yang seragam menjadi histogram semula. Sifat ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah histogram citra menjadi histogram lain yang tidak seragam. Untuk perbaikan citra dengan operasi aritmetika atau logika. Yang pertama ada operasi AND dan OR. Untuk A, yaitu merupakan gambar asli atau original. Yang B termasuk max, sepotong, digunakan untuk operasi AND yang ada di tengah atas. Yang ketiga ada C, yaitu hasil operasi AND terhadap operasi A dan B. Kemudian ada yang keempat D, yaitu gambar original. Kemudian yang kelima terdapat E, yaitu max, sepotong, digunakan untuk operasi OR. Yang terakhir yaitu hasil operasi OR terhadap operasi F dan E. Untuk selanjutnya terdapat operasi pengurangan. Terdapat gambar A, yaitu gambar max, yaitu gambar sebelum pembuluh darah disuntikkan cairan medium yang kontras. Untuk AB yaitu gambar hidup, yaitu pembuluh darah disuntikkan cairan yang dikontras di foto dengan titik referensi yang sama.
Kemudian C merupakan hasil pengurangan dari gambar A dan B. Untuk yang terakhir itu hasil meningkatkan atau perbaikan dari A dan B, yaitu gambar D. Untuk yang ketiga, terdapat operasi penjumlahan atau rata-rata. Terdapat gambar A, yaitu gambar asli atau original. Yang B merupakan gambar noise yang dilakukan secara pemrotetan berkali-kali. Yang C yaitu hasil dari rata-rata menggunakan 9 noise sample. Yang D yaitu menggunakan 16 noise sample. Yang E 64 noise sample. Kemudian F 128 noise sample. Kemudian yang keempat, terdapat operasi perkalian. Perkalian gambar dapat digunakan untuk melapisi atau menonjolkan tekstur pada gambar. Dengan mempunyai gambar A, seperti operasi konklusi bisa dikalikan dengan gambar tekstur B. Kemudian hasil perkaliannya yaitu gambar C. A merupakan gambar permukaan bola halus, kemudian B merupakan tekstur yang akan ditumbangkan, kemudian C merupakan hasil gambar. Untuk selanjutnya adalah pengenalan image filtering. Yaitu apa itu image filtering? Image filtering adalah proses pemrosesan gambar untuk memodifikasi atau meningkatkan kualitas gambar. Selanjutnya adalah tujuan image filtering. Yang pertama, tujuannya adalah mengurangi noise, lalu meningkatkan ketajaman gambar, lalu selanjutnya mendeteksi fitur atau pola tertentu dalam gambar. Lalu selanjutnya, ini terdapat image smoothing. Image smoothing adalah proses dalam pemrosesan gambar yang bertujuan untuk mengurangi noise dan variasi intensitas pada citra. Nah, ini berikut adalah gambar noise. Terdapat gambar Mbak Lena yang blur. Terdapat bintik-bintik noise. Lalu noise itu apa sih? Noise itu adalah gangguan, acak atau variasi yang tidak diinginkan yang muncul dalam gambar. Contoh noise adalah Gaussian noise, salt and pepper noise, speckle noise, periodic noise. Lalu yang terakhir adalah quantization noise. Lalu selanjutnya adalah penapis rata atau main filter, yaitu salah satu teknik penghalusan gambar yang umum digunakan dalam pengolahan citra digital. Prinsip dasarnya adalah untuk mengurangi noise atau variasi intensitas yang tidak diinginkan dalam gambar dengan meratakan nilai intensitas piksel di sekitarnya. Nah, ini adalah gambar. Ada original image dan filter image yang menghasilkan efek blurring pada gambar dengan penapis rata. Meskipun penapis rata efektif dalam mengurangi noise, namun perlu diingat bahwa dapat menyebabkan hilangnya detail halus dalam gambar. Selain itu, pengurangan kernel yang terlalu besar akan menyebabkan gambar menjadi terlalu kabur. Nah, ini merupakan gambar efek sampingnya. Terus selanjutnya terdapat penapis lolos rendah. Penapis rata atau yang sering disebut juga penapis lolos rendah merupakan teknik yang bekerja dengan meratakan atau menghaluskan intensitas piksel dalam gambar dengan cara mempertahankan komponen frekuensi rendah dari gambar tersebut dan menghilangkan komponen frekuensi tinggi yang seringkali merupakan noise. Lalu aturan penapis lolos rendah adalah yang pertama, semua koefisien penapis harus positif. Lalu selanjutnya, jumlah semua koefisien harus sama dengan 1. Jika jumlah semua koefisien lebih dari 1, maka akan menghasilkan penguatan, dan jika jumlah semua koefisien kurang dari 1, akibatnya adalah hasil akan tampak lebih gelap.
Selanjutnya, di sini terdapat Gaussian smoothing. Gaussian smoothing adalah salah satu metode penghalusan citra yang umum digunakan dalam pengolahan citra digital. Metode ini menggunakan filter Gaussian yang merupakan filter lolos rendah dengan respon frekuensi yang sesuai dengan distribusi Gaussian. Keuntungan dari Gaussian smoothing adalah bahwa itu menghasilkan efek penghalusan yang halus dan alami tanpa mengorbankan terlalu banyak detail dalam gambar. Ini membuat sangat berguna dalam mengurangi noise dan mempersiapkan gambar untuk langkah-langkah analisis selanjutnya seperti deteksi tepi atau segmentasi. Gaussian smoothing sering digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan citra seperti pemrosesan fotografi, fisik komputer, dan analisis medis. Selanjutnya ini adalah perbedaan averaging versus Gaussian smoothing. Nah, itu yang input pertama adalah gambar aslinya, lalu yang atas itu terdapat pengolahan menggunakan averaging. Gambarnya tampak blurnya terlalu gelap, dan jika menggunakan Gaussian yaitu gambar yang bawah akan blurnya terlihat lebih halus dan tampak cerah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Operasi dasar dalam pengolahan citra melibatkan serangkaian teknik yang digunakan untuk mengubah citra digital dengan cara tertentu. Ini termasuk transformasi seperti rotasi atau penangkalan filtering untuk menghilangkan noise atau menerapkan efek tertentu, dan analisis citra untuk mengekstrak informasi yang berguna dari citra tersebut. Di sisi lain, image enhancement adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual dari citra. Ini mencakup mengurangi noise yang mengganggu, meningkatkan kontras untuk membuat gambar lebih jelas, memperjelas detail yang mungkin kabur, dan menyeimbangkan distribusi intensitas pixel dalam citra. Baik operasi dasar maupun image enhancement adalah langkah awal yang penting dalam pengolahan citra, karena keduanya dapat menghasilkan citra yang lebih baik dan lebih mudah dianalisis. Aplikasi dari teknik-teknik ini sangat luas, termasuk dalam bidang pengenalan pola, analisis medis, dan pengolahan gambar di berbagai industri. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Bila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.